Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas ya terkait dengan materi luas permukaan, di mana nanti kita menentukan luas permukaan itu dengan menggunakan konsep integral lipat 2. Oke. Selain itu juga ada permintaan ya dari viewers YouTube Micmat Channel ya, di mana menanyakan terkait dengan mencari luas bagian dari bidang Y plus Z sama dengan 1 di dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 di kuadran pertama. Ini lebih tepatnya bukan di kuadran tetapi di oktan pertama gitu ya. Jadi ini sejalan dengan materi yang akan saya sampaikan di video kali ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan pengantar ya terkait dengan konsep luas permukaan. Jadi kalau kita perhatikan di gambar kiri ini ya, jadi di sini ada suatu daerah ada daerah G, di mana G ini adalah permukaan ya di atas daerah tertutup dan terbatas S di bidang XOY atau bidang XY ya. Jadi G ini adalah suatu permukaan di atas daerah tertutup dan terbatas S di bidang XY. Nah, untuk mengerjakan atau mencari ya luas permukaan dari G, itu pertama kita asumsikan bahwa Fx, Y ya dalam hal ini adalah sama dengan Z itu ya, mempunyai turunan parsial pertama kontinu ya. Jadi Fx dan Fy. Jadi Fx ini adalah turunan pertama Fxy terhadap X, kemudian Fy ini adalah turunan pertama Fxy terhadap Y. Sehingga dituliskan nanti rumusnya luas permukaan G ya, transikan dengan AG sama dengan integral lipat 2 akar ya Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1 dA. Ya, untuk mempermudah kita memahami konsep dari luas permukaan ini ya, kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi ini soal yang diberikan oleh viewers pada channel YouTube Micmatch ya, yaitu hitung luas yang merupakan bagian dari bidang Y plus Z sama dengan 1 di dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya di oktan ya, ini seharusnya di oktan pertama. Nah, ini di oktan ya, di oktan pertama. Baik, jadi untuk mencari luasnya ya atau luas permukaannya, terlebih dahulu kita harus menggambar ya. Kita buat sketsa dulu ya daerah ya Y plus Z sama dengan 1 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. Baik, kita gambar terlebih dahulu. Y plus Z sama dengan 1. Jadi untuk menggambar Y plus Z sama dengan 1, kita perhatikan di bidang YOZ ya. YOZ itu ketika Y-nya 0, maka diperoleh Z-nya adalah 1. Ketika Z-nya 0, diperoleh Y-nya adalah 1. Ya. Baik, ini kemudian kita tarik garis ya, lurus. Baik. Karena ini di bidang 3, maka Y plus Z sama dengan 1 ini berupa bidang ya, jadi bukan buka garis. Kalau di dimensi 2 Y plus Z sama dengan 1 berupa garis lurus, tapi kalau di bidang 3 Y plus Z sama dengan 1 itu merupakan bidang ya. Jadi bidangnya adalah ini kita tarik searah sumbu X yang sana ya. Nah, ini tak terhingga gitu ya. Tak terhingga, ini misalkan untuk mempermudah saya batasi sampai di sini lah. Jadi bidang miring ini adalah bidang Y plus Z sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua kita gambar ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di dimensi 2 ini berupa lingkaran ya, dengan jari-jari 1 pusatnya di 0,0. Baik, berarti kita gambarkan di sini ya, lingkaran yang jari-jarinya 1. Ini 1 di sini ya, di sini 1. Nah, ini kan seharusnya lingkaran gitu ya, lingkaran, karena di otak 1 berarti kan hanya seperempat lingkaran. Baik, karena ini di dimensi 3 berarti hasilnya bukan lingkaran tapi bidang gitu ya. Jadi bidang.
Jadi kita tarik garis lengkung ini ke arah sumbu Z. Misalkan saya batasi di sini. Nah, baik, jadi kalau kita perhatikan hasilnya adalah 1/4 tabung ya, 1/4 tabung. Ya, sekarang di sini ada 2 bidang gitu ya, ada bidang lengkung, di mana bidang lengkung ini adalah bidang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang bidang miring ini adalah bidang Y plus Z sama dengan 1. Kemudian kita potongkan ya. Jadi ada perpotongan di sini antara bidang Y plus Z sama dengan 1 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi perpotongannya misalkan saya ganti warnanya ya, biar kelihatan. Jadi perpotongannya adalah kan di sini ya. Nah, ini. Ya. Baik, jadi yang warna biru inilah benda pejal ya, hasil dari bidang Y plus Z sama dengan 1 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 di oktan pertama. Jadi kalau kita perhatikan benda pejal ini itu kan dibatasi ada 4 sisi gitu ya, 4 sisi, dimana sisi yang paling kiri ya, jadi yang paling kiri ini adalah dibatasi oleh bidang Y sama dengan 0. Kemudian sisi yang belakang ya, yang belakang itu dibatasi oleh bidang X sama dengan 0. Sisi yang paling depan ya, itu yang ini ya, yang lengkung ini ya, ini adalah bidang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sedangkan sisi atas itu adalah dibatasi bidang Y plus Z sama dengan 1 ya. Jadi kita sudah bisa menentukan persamaan ya bidang dari sisi-sisi yang membatasi benda pejal ini. Baik, sekarang pertanyaannya adalah menghitung luas permukaan yang merupakan bagian dari bidang Y plus Z sama dengan 1. Berarti yang atas ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah luas permukaan ini Y plus Z sama dengan 1. Jadi yang saya arsir sini. Jadi bidang atasnya yang ditanyakan. Ya, jadi misalkan ini saya tuliskan, simbolkan dengan AG ya, ini yang ditanyakan, AG-nya berapa gitu ya. Baik, dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yang di awal tadi ini ya, bisa kita tuliskan ulang ya, AG sama dengan integral lipat 2 akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dA, batasnya adalah S. Baik ya, sekarang kita perhatikan dari gambar ini ya, diperoleh bahwa fx, y ya, fx, y nya itu adalah ya, jadi fx, y ya, fx, y nya itu kan sama dengan z ya. Jika kita perhatikan dari soal di sini ya, ini diperoleh y plus z sama dengan 1, berarti z nya sama dengan 1 min y ya. Jadi fx, y nya sama dengan 1 min y. Nah, kemudian kita cari fx-nya. Berarti kalau misalkan fx-nya 1 min y ini kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah berapa? 0 ya, 0. Kemudian kalau fx-nya ini kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah min 1. Oke, jelas ya. Kemudian kita substitusikan di sini. Integral lipat 2 ya, fx kuadrat tadi 0 ya. 0 plus fy kuadratnya adalah min 1 kuadrat plus 1 ya. Nah, dA ini ya, kita bisa hitung dengan dx dy atau dy dx ya. Misalkan di sini saya hitung dengan dx dy ya. Sekarang perhatikan dx, x-nya itu batasnya dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini x ya, yang di bidang XOY ini, X-nya itu kan dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan, nah, pada garis lengkung ini ya. Oke, atau mungkin saya perbesar saja biar mudah, biar kelihatan di sini.
Ini X, ini Y. Ini ya. Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Nah, sekarang perhatikan. X-nya itu dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan, kan garis lengkung ini. Nah, garis lengkung ini kan persamanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Dia dari 0 sampai akar 1 min Y kuadrat. Terus dy ya, dy-nya adalah dari bawah ke atas, dari 0 sampai 1. Nah, ini adalah bentuk integralnya ya. Kemudian kita hitung ya. Di integral lipat 2 akar ini 1 kuadrat adalah 1 tambah 1 2 ya. Jadi akar 2 dx dy. Dx-nya tadi adalah 0 sampai akar 1 min Y kuadrat. Dy-nya adalah 0 sampai 1. Nah, sekarang kita hitung yang pertama terhadap X ya. Ini akar 2-nya bisa kita keluarkan ya. Integral 01 X dy gitu ya. 0 sampai akar 1 min Y kuadrat. Sama dengan akar 2 integral 1 min Y kuadrat dy. Ya, gini ya. Ini. Nah, sekarang untuk menghitung integral ini ya, kita lakukan permisalan. Jadi nanti untuk yang ini kita misalkan ya, misalkan y-nya adalah sin theta dan dy per d theta itu adalah turunan sin terhadap sin theta terhadap theta apa? Cos theta. Ya. Kemudian kita perhatikan batasnya. Batasnya y adalah 0 sampai 1. Jadi ini kita konversi ke koordinat polar gitu ya. Ketika y-nya 0, ya kita masukkan ke sini. Ya, ketika y-nya 0, maka sin berapa yang hasilnya 0? Berarti theta-nya harus 0 ya, bisa 0. Kemudian ketika y-nya sama dengan 1, maka theta-nya adalah jadi 1 sama dengan sin theta. Sin berapa yang hasilnya 1? Yaitu pi per 2. Nah, kemudian konversi ini ya kita masukkan ke sini ya. Jadi akar 2 integral akar 1 min Y kuadrat. Berarti kan 1 min sin kuadrat theta. dy-nya adalah dy sama dengan cos theta d theta. Cos theta d theta. Batasnya karena sudah menjadi d theta, maka menggunakan yang ini 0 sampai pi per 2. Nah, ini sama dengan akar 2 integral 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta gitu ya. Akar cos kuadrat theta adalah cos theta. Cos theta kali cos theta jadinya cos kuadrat theta di theta. Batasnya 0 sampai pi per 2. Nah, kemudian kita lanjutkan sama dengan akar 2. Nah, integralnya cos kuadrat theta apa? Yaitu setengah theta ditambah 1/4 sin 2 theta. Ini ya, batasnya adalah 0 pi per 2. Sama dengan kita substitusikan di sini akar 2 setengah theta. Theta-nya adalah pi per 2, berarti pi per 4 gitu ya. Kemudian sin 2 pi per 2, berarti sin pi adalah 0 gitu ya. Kemudian dikurangi setengah theta ganti 0, 0, sin 0, 0, berarti 0 gitu ya. Tinggal ini hasilnya, sama dengan berapa ini? Akar 2 dikalikan pi per 4, yaitu akar 2 pi per 4. Nah, ini adalah luas permukaan ya, bagian bidang Y plus Z sama dengan 1 di dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. Ini adalah hasilnya. Jadi sebenarnya ini paling mudah atau paling cepat nanti bisa
menggunakan koordinat polar gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.